Setelah Kaisar Muda Haolian dan Chen Chuanjiu memanfaatkan kekuatan gunung abadi, terik matahari di puncak gunung mulai menghilang secara bertahap. Kawasan bersalju beku di kaki gunung pun perlahan mulai mencair sehingga membentuk sungai-sungai kecil yang mengalir di sekitar gunung. Pohon-pohon yang layu mulai menumbuhkan tunas. Alam 4 waktu yang mengelilingi surga, mencapai gunung abadi juga mulai berubah. Area perpotongannya menjadi semakin tidak jelas, menyatu seperti air dan susu. Seluruh formasi berubah menjadi hamparan mata air. Semua makhluk hidup-hidup kembali, dan ratusan bunga bermekaran. Penuh dengan kegembiraan musim semi yang kembali ke bumi, membuat suasana hati seseorang menjadi lebih hangat. Li, Yunxiao dan yang lainnya, yang terbang menuju gunung abadi, semuanya terkejut dengan perubahan musim semi. Mereka merasakan misteri aturan dunia yang tak ada habisnya, dan mereka mendambakannya. Hidupku terbatas, tetapi jalur seni bela diri tidak terbatas. Li Yunxiao merasakan perubahan dunia, dan dia menghela nafas dengan emosi. Hati setiap orang bergetar, dan perasaan tidak berarti muncul di hati mereka. Zhang Xiaotian berkata dengan nada menghina. Orang-orang dari generasi saya menganggap diri mereka sebagai Kaisar Wu, memerintah dunia, dan mencari kesenangan. Apa yang tidak terbatas, itu semua tidak masuk akal. Menguasai dunia, Li Yunxiao berkata sambil tersenyum tipis. Menurutmu, menjadi Kaisar Wu berarti kamu bisa menguasai dunia? Anda harus tahu bahwa seni bela diri alam surga tidak kekurangan Kaisar Wu, tetapi sejak zaman kuno, siapa yang berani mengatakan dia bisa menguasai dunia? Dalam beberapa tahun terakhir, saya khawatir hanya Yenantian yang berani menyebut dirinya Kaisar Wu. Tetapi pada akhirnya, bukankah dia berubah menjadi debu? Zhang Xiaotian juga terdiam. Dia merasakan dunia yang tak terbatas, dan kekuatannya sendiri tidak signifikan. Pada saat ini dia tiba-tiba memahami sesuatu. Dia kembali sadar karena terkejut. Baru saja, tubuhnya tampaknya telah mengalami sedikit perubahan, tetapi perubahan itu luar biasa, dan berbeda dengan menyatu dengan dunia saat dia berkultivasi. Sepertinya dia akan naik ke alam yang lebih tinggi, dan perubahan kualitatif telah terjadi. Baru saja, itu adalah dia sedikit ragu, dan dia tidak bisa mengendalikan kegembiraannya. Yang lebih menyebalkan adalah dia baru saja keluar dari dunia itu dalam sekejap, dan dia hanya memahaminya sedikit. Meski begitu, manfaat yang didapatnya tak terukur. Mata Li Yunxiao dipenuhi keheranan. Dia sangat yakin bahwa Zhang Xiaotian secara kebetulan memahami langit dan bumi, dan menunjukkan tanda-tanda kondensasi Kaisar Qi untuk menjadi Kaisar Wu. Dibandingkan dengan akumulasi vitalitas, yang lebih penting adalah keberuntungan. Bakat Zhang Xiaotian sangat tinggi, bahkan Li Yunxiao pun terkejut. Namun, jika dipikir-pikir, itu normal. Dalam perlombaan pemakan roh, dia mampu menjadi santo bela diri bintang 9 tanpa jiwanya diekstraksi. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Di antara 7 negara adidaya, peluang yang terhormat bela diri bintang 9 untuk maju ke Kaisar Wu sangatlah tinggi. Zhang Xiaotian juga sepertinya sudah menebak apa yang terjadi pada tubuhnya. Dia benar-benar tercengang. Kemudian, dia dipenuhi dengan penyesalan dan kekesalan yang tak tertandingi. Dia memukul dadanya dan menghentakkan kakinya, hampir muntah darah. Orang-orang di kuil api suci memandangnya. Wajah mereka menjadi pucat. Kemudian wajah mereka menjadi gelap saat mereka memukuli dada mereka. Mereka tercengang, mengira penyakitnya sedang kambuh. Hahaha nak, jangan sedih. Kamu harus lebih optimis dalam segala hal. Li Yunxiao menghiburnya dengan sikap seorang senior. Zhang Xiaotian sangat marah hingga dia muntah darah. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, "Nak, apa yang kamu tahu? Bagaimana aku bisa sebodoh itu? Saya tidak menghargainya. Tahukah Anda berapa banyak peluang yang saya hilangkan?" Masih ada peluang. Selain itu Anda telah melihat sekilas peluang. Peluang Anda untuk menerobos di masa depan akan meningkat pesat. Zhang Xiaotian tercengang. Lalu dia kaget. Anak ini sebenarnya telah menemukan perubahan pada tubuhnya. Terlebih lagi, selama percakapan dengannya dia tiba-tiba menyadari hal ini. Memikirkan rangkaian tindakan Li Yunxiao sebelumnya,
Dia langsung merasa takut padanya. Wajahnya menjadi suram. Kemudian, semua orang terbang ke Gunung Abadi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di dalamnya penuh dengan musim semi. Di mana-mana penuh vitalitas. Ini memberi orang perasaan yang sangat nyaman dan energik. Zhang Xiaotian mau tidak mau bertanya, gunung ini sangat besar. Bagaimana kita bisa mengumpulkan senjata yang dalam dan membuka penghalang? Setelah memasuki gunung, mereka menemukan bahwa gunung itu jauh lebih besar daripada yang mereka lihat di luar. Ketika mereka berada di dalam, mereka tidak bisa melihat ke atas dan ke bawah. Yang ada hanyalah pepohonan tak berujung dan bunga pegunungan yang bermekaran dengan warna hijau lembut. Selain kaya akan esensi spiritual, tidak jauh berbeda dengan gunung biasa. Tidak ada cara untuk memulai. Li Yunxiao tersenyum padanya dan berkata, hanya karena kita tidak bisa melakukan apapun, bukan berarti orang lain tidak bisa. Mari kita lihat apa yang orang lain lakukan terlebih dahulu. Bagaimanapun, jika kita ingin menerobos Gunung Abadi, kita bisa hanya mengandalkan peluang. Kita tidak bisa terburu-buru. Ye Fan berkata, Kakak Yunxiao, Gunung Abadi itu sangat besar. Begitu kita masuk, kita akan menjadi seperti semut. Bagaimana kita bisa menemukan yang lain? Dia sedikit tidak sabar, bukan karena Gunung Abadi, melainkan karena perahu Nuh. Setelah memasuki Four Seasons Barrier, perasaan itu samar-samar terlihat. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Tang Jie dan yang lainnya, atau apakah mereka sudah menemukan posisi mereka. Li Yunxiao tersenyum dan berkata, kita harus mengandalkan dua ahli ras pemakan roh. Ras pemakan roh mereka memiliki metode mereka sendiri dalam mencari jiwa yang hidup. Bahkan jika orang-orang itu mati, mereka masih memiliki cara untuk menemukan jiwa mereka. Li Yunxiao memandang Zhang Xiaotian dan Ye Fan sambil tersenyum dan berkata, apakah saya benar? Keduanya sama-sama kaget. Apa yang dikatakan Li Yunxiao adalah teknik pencarian jiwa rahasia ras mereka. Teknik rahasia ini hanya bisa dilakukan oleh para ahli yang berada pada atau di atas pangkat biksu bela diri. Itu adalah teknik rahasia yang digunakan untuk mencari jiwa kuat di sekitar. Tidak hanya dapat mengetahui lokasi dan kekuatan jiwa yang hidup, tetapi juga dapat mengetahui lokasi dan kekuatan jiwa yang telah mati. Teknik rahasia ini adalah keberadaan yang sangat rahasia bahkan di dalam ras pemakan roh. Murid biasa tidak mungkin mengetahuinya. Baiklah, karena kamu juga tahu tentang teknik ini, aku tidak perlu menyembunyikannya. Namun, saya akan mengatakannya lagi. Jika kita meninggalkan tempat ini dengan selamat, kamu harus mengajariku teknik rahasia untuk menyingkat hukum. Zhang Xiaotian dengan hati-hati menyebutkan masalah ini lagi. Saat dia memadatkan aura kaisar barusan membuatnya merasakan fanatisme dan antisipasi yang tak terbatas untuk maju ke Kaisar Wu. Saat ini, bahkan jika perahu Nuh muncul di hadapannya, dia tetap tidak mampu menahan godaan untuk maju ke Kaisar Wu. Ya, jangan khawatir. Pada tingkat kita, kata-kata kita mempunyai pengaruh yang sangat besar. Siapa yang ingin menarik kembali kata-katanya dan melahirkan iblis hati, menghalangi budidaya mereka. Itu bagus. Ketika Zhang Xiaotian mendengarnya menyebut iblis hati, ekspresinya sedikit berubah, tetapi dia segera santai. Dalam budidaya seniman bela diri, semakin jauh mereka melangkah, semakin mereka memperhatikan sifat seseorang. Tidak ada hal lain di hati. Jika iblis hati lahir, kecuali sifat seseorang sangat tinggi, akan sulit untuk menolaknya, dan akan sulit bagi kultivasi seseorang untuk maju. Tidak ada yang akan berkata tentang hal seperti itu. Dia mengeluarkan gonfalon pemakan jiwa dan membentangkannya di udara. Aura dingin dan suram mengisolasi semua pemandangan musim semi yang semarak di sekitarnya dan membentuk ruang kebencian yang menakutkan. Budak jiwa emas perlahan muncul di angkasa dan meregangkan tubuhnya. Mata hijaunya terus mengamati orang-orang di luar. Tampaknya ia sangat cerdas. Lampu hijau menyala di cincin Zhang Xiaotian, dan wajah hijau terdistorsi tertangkap di tangannya. Dia melemparkannya dan berkata, makanlah.
Mata budak jiwa emas itu berbinar, memancarkan cahaya hijau. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, air liurnya menetes ke bawah, dan dengan penuh semangat menekam wajah hijau itu. Wajah hijau itu meronta ketakutan, tapi ditelan oleh budak jiwa emas dalam beberapa suap. Tidak ada yang tahu apakah itu ilusi, tapi cahaya keemasan di tubuhnya menjadi lebih menyilaukan. Zhang Xiaotian sedikit mengernyit, sepertinya tidak puas. Dia bergumam, kekuatan jiwa yang kuat, namun hanya berubah sedikit. Bagaimana saya akan memberinya makan di masa depan? Orang-orang dari kuil api suci melihat pemandangan mengerikan ini, dan mereka semua berkeringat dingin. Mereka terus menjauh, dan baru merasa lebih hangat setelah meninggalkan ruang dingin ini. Murid Li Yunxiao sedikit menyusut, dan dia berkata, budak jiwa emas dibagi menjadi 4 tingkatan langit, bumi, hitam, dan kuning. Setiap peningkatan membutuhkan puluhan juta jiwa pendendam. Metode menyempurnakan senjata ajaib ini terlalu berbahaya dan cepat atau lambat akan dihukum oleh surga. Adik laki-laki di belakangnya memandang budak jiwa emas itu dengan iri. Setelah mendengar kata-kata Li Yunxiao, dia tampak bingung. Jelas dia tidak mengetahui tingkatan budak jiwa emas. Tubuh Zhang Xiaotian bergetar dan dia menatap Li Yunxiao dengan kaget. Rahasia budak jiwa emas hanya diketahui oleh para tetua di sekte tersebut. Bagaimana kamu tahu? Hehe, jika aku bilang aku melihat budak jiwa emas surgawi Huang Fubi, apakah kamu percaya padaku? Li Yunxiao terkikik, berpura-pura menjadi misterius, menyebabkan mereka berdua menjadi bingung. Zhang Xiaotian tidak mengetahui tingkatan budak jiwa master sekte mereka. Dia hanya tahu bahwa budak jiwa emas dibagi menjadi 4 tingkatan, dan dia telah mendengar ini dari seorang tetua. Tapi karena dia adalah master sekte, dia seharusnya menjadi budak jiwa surga emas tertinggi. Namun, dia tidak percaya Li Yunxiao pernah melihatnya sebelumnya. Dia mendengus, "Cih, kamu pernah melihatnya sebelumnya." Siapapun yang pernah melihat budak jiwa master sekte di dunia ini telah menjadi bagian dari budak jiwa master sekte. Dia merasa Li Yunxiao menjadi semakin tak terduga dan dia semakin terkejut. Setelah menenangkan diri, dia duduk bersila dan mulai melakukan skill pencarian jiwa. Setelah budak jiwa emas selesai memakan wajah hijau itu, ekspresi puas muncul di wajahnya. Saat Zhang Xiaotian duduk bersila, ia juga duduk bersila dan mengikuti gerakan tangan Zhang Xiaotian. Itu persis sama dengan gerakan Zhang Xiaotian, tapi lebih lambat sedikit demi sedikit. Dengan sangat cepat, budak jiwa emas membuat segel aneh dengan tangannya dan lampu merah bersinar dari tangannya. Matanya terus bergerak, seolah bisa melihat menembus rerumputan, pepohonan, gunung, dan lapisan angkasa menatap ke kejauhan. Semua orang menjadi gugup ketika mereka melihat budak jiwa dan mengamati perubahan di wajahnya. Mata budak jiwa itu perlahan bergerak, tapi tidak ada ekspresi. Orang-orang di sekitar merasa kedinginan, seolah-olah ada sesuatu yang melanda jiwa mereka. Bahkan di musim semi ini, mereka tidak bisa menahan dinginnya udara. Tiba-tiba, mata budak jiwa itu menoleh dan menatap Li Yunxiao. Lampu hijau keluar dari matanya, dan air liurnya mengalir seperti air terjun. Ia ingin makan. Li Yunxiao ketakutan dengan penampilan budak jiwa itu. Dia mundur beberapa langkah, dan wajahnya menjadi pucat. Jejak kemarahan muncul di matanya, dan dia berteriak, "Zhang Xiaotian, apa artinya ini?" Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys.